Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah karena atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berisalam tidak lupa kita sampaikan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya banggakan teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak, untuk mengingat kembali momen-momen di sekolah yang sering kita anggap biasa. Tapi benarkah semua itu biasa? Atau justru sesuatu yang seharusnya kita hentikan sejak dulu? Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang pernah menjadi korban bullying? Jangan khawatir, saya tidak meminta kalian untuk mengangkat tangan, karena saya tahu banyak dari kalian mungkin ingin mengangkat tangan, tapi tidak berani. Dan sekarang pertanyaan kedua, siapa di sini yang pernah menjadi pelaku bullying? Sekali lagi, saya tidak meminta kalian untuk mengaku, karena saya tahu banyak dari kalian mungkin akan tertawa kecil, menoleh ke teman di sebelah, atau bahkan merasa bangga. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, di sekolah, kita diajarkan bahwa kekerasan itu buruk, bahwa kita harus saling menghormati, bahwa kita harus berbuat baik. Tapi kenyataannya, kita lebih sering menjadi penonton dalam drama perundungan, dalam drama bullying yang terus berulang. Setiap hari, kita melihat seseorang diejek karena bentuk tubuhnya. Ada yang disebut gendut dengan dada penuh hinaan, ada yang dikatai kurus kayak tiang listrik, ada yang dipermalukan hanya karena warna kulitnya, logat bicaranya, atau cara berjalannya. Setiap hari, kita mendengar seseorang dipanggil dengan nama yang bukan namanya, nama yang entah bagaimana muncul. Mungkin karena insiden kecil di masa lalu yang kemudian melekat bagai cap permanen. Dan setiap hari, kita melihat seseorang duduk sendirian di sudut kelas, tidak diajak berbicara, tidak diajak bermain, tidak diundang ke acara manapun. Kita menyebutnya kuper, kurang pergaulan, atau cupu. Kita melakukan semua itu dan kita tertawa, kita menyaksikan itu terjadi dan kita diam. Karena entah bagaimana di kepala kita, bullying hanyalah bagian dari kehidupan sekolah. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi pada mereka yang kita rendahkan? Pernahkah kita bertanya bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan setiap hari? Mereka yang diejek setiap hari mungkin pulang ke rumah dengan air mata yang tidak kita lihat. Mereka mungkin duduk sendirian di kamar bertanya-tanya, apa salahku? Mereka yang selalu dipukul di lorong sekolah mungkin menyembunyikan lebam mereka dengan senyuman palsu. Mereka yang kita anggap aneh, yang selalu sendiri, mungkin sedang mencari cara untuk menghilang, berharap bisa melebur dengan tembok agar tak terlihat. Dan di suatu hari, mungkin salah satu dari mereka memilih untuk benar-benar pergi. Tapi kita tetap akan mengatakan, dia terlalu lemah. Kita tetap akan berbisik, seharusnya dia lebih kuat. Teman-teman sekalian, sekarang, mari kita bicara tentang mereka yang melakukan bullying. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukannya. Mungkin ada yang pernah mendorong seseorang di lorong. Mungkin ada yang pernah menuliskan komentar jahat di media sosial seseorang. Mungkin ada yang pernah membuat lelucon yang kita anggap lucu, tapi bagi orang lain adalah luka yang tak terhapuskan. Dan kita merasa hebat. Kita merasa kuat. Kita merasa di atas mereka. Tapi apakah benar begitu? Atau mungkin tanpa kita sadari, kita hanya sedang mencoba menutupi rasa tidak aman di dalam diri kita sendiri. Mungkin kita melakukan bullying karena kita takut kita yang akan menjadi korban. Mungkin kita melakukannya karena kita ingin diakui. Mungkin kita melakukannya karena kita ingin orang lain tertawa bersama kita, bukan menertawakan kita. Teman-temanku sekalian, lalu bagaimana dengan kita yang hanya diam? Kita yang melihat seseorang ditindas tapi memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Kita yang menyaksikan seseorang dihina tapi hanya menunduk dan berharap bukan kita yang berikutnya. Kita yang mendengar suara tangisan di kamar mandi sekolah tapi memilih untuk melanjutkan hari seakan tidak terjadi apa-apa. Kita tidak pernah merasa bersalah karena kita pikir diam bukanlah sebuah kejahatan. Tapi coba pikirkan lagi, bukankah diam berarti membiarkan keburukan terus terjadi?
Bukankah diam berarti memilih berpihak pada yang lebih kuat dan meninggalkan mereka yang lebih lemah? Bukankah diam berarti kita sama buruknya dengan pelaku? Teman-teman sekalian, saya tidak berdiri di sini untuk menghakimi siapapun. Saya berdiri di sini karena saya ingin kita berubah. Saya ingin kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah? Jika kita pernah menjadi korban, kita tahu bagaimana rasanya. Maka jangan biarkan orang lain mengalami hal yang sama. Jika kita pernah menjadi pelaku, sekaranglah saatnya untuk berhenti. Meminta maaf tidak akan mengubah masa lalu, tapi bisa mengubah masa depan. Jika kita pernah menjadi penonton, mari kita mulai bersuara, berdiri di samping mereka yang membutuhkan kita. Karena perubahan tidak dimulai dari orang lain. Perubahan dimulai dari kita. Mungkin ada yang berpikir, ini cuma omong kosong. Bullying selalu ada, perundungan selalu ada, tidak bisa dihilangkan. Tapi benarkah begitu? Apakah kita benar-benar tidak bisa mengubah apapun? Atau kita hanya malas berusaha? Kita selalu berkata bahwa kita ingin sekolah yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman, teman-teman yang lebih baik. Tapi apakah kita benar-benar ingin itu? Karena jika kita benar-benar ingin itu, maka kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mulai dari hal kecil. Mulai untuk berhenti mengejek orang lain. Mulai berhenti menyebarkan rumor yang menyakiti. Mulai berhenti tertawa saat melihat seseorang dihina. Mulai berani menegur teman yang melakukan bullying. Berani mengatakan stop, ini tidak benar, ini tidak betul. Karena sekolah yang lebih baik tidak dimulai dari kebijakan guru atau aturan sekolah. Sekolah yang lebih baik dimulai dari kita. Dari cara kita memperlakukan orang lain. Dari keputusan kita untuk tidak diam. Dari keberanian kita untuk mengubah kebiasaan buruk yang sudah ada selama ini. Teman-teman yang saya cintai, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik. Mungkin dulu kita pernah menyakiti seseorang tanpa sadar. Mungkin dulu kita pernah membiarkan seseorang terluka tanpa membantu. Tapi hari ini kita bisa memutus rantai itu. Hari ini kita bisa memulai sesuatu yang baru. Hari ini kita bisa menjadi generasi yang berbeda. Jadi mari kita hentikan bullying, bukan dengan sekedar berbicara, tapi dengan bertindak. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan luka. Jangan biarkan kita menjadi penyebabnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.